Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara dalam kesempatan yang indah pagi ini. Karena Tuhan menyertai juga memberkati saudara dimanapun saudara mendengarkan renungan ini. Sebelum kita memulai perenungan kita, marilah terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam dan telah memimpin kami boleh menikmati anugerah baru pagi hari ini. Kami mohon pimpinan Tuhan untuk menyertai kami sepanjang hari. Pimpinlah kami Tuhan berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, saya mengambil dari Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya yakin saudara juga sudah bisa menghafal ayat ini. Demikian bunyinya saudara. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami bahwa apapun yang terjadi, hidup akan terus berjalan dan berputar sesuai dengan yang ditentukan Tuhan bagi setiap masing-masing kita selama kita ada di dalam dunia ini, saudara. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan ini. Semua pasti berlalu. Karena firman Tuhan katakan tadi, untuk segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Sehingga kita tahu bahwa apapun di bawah bumi ini yang diciptakan Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang memiliki waktu kekekalan di dalam dunia ini. Untuk itu saudara, janganlah kita terfokus terhadap satu hal dalam hidup ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi pergumulan. Janganlah terfokus kepada masalah. Janganlah terfokus kepada persoalan, karena hal itu hanya akan membuat langkah kita tertahan dan tidak dapat maju meraih segala berkat kebaikan yang sesungguhnya telah Tuhan siapkan bagi setiap kita. Oleh karena itu, untuk meneguhkan hati kita melangkah dalam kemenangan bersama Tuhan sepanjang hari ini, saya ingin membawa saudara dalam sebuah perenungan tentang tangis dan tawa. Saudara kekasih Tuhan, ada seorang pria bijak yang suatu waktu dia mendatangi sebuah kafe, dan di dalam kafe itu dia berusaha untuk mencoba untuk menceritakan sebuah cerita lelucon untuk semua pengunjung kafe. Ketika dia menceritakan cerita lelucon itu saudara, semua orang seketika itu juga secara spontan, semua orang yang ada di dalam kafe itu, mereka semua tertawa mendengarkan cerita lelucon pria tersebut. Berselang beberapa waktu kemudian, pria itu mengulangi cerita leluconnya untuk orang yang sama di tengah-tengah kafe itu saudara. Tetapi untuk saat ini hanya beberapa orang saja yang bisa tetap tertawa. Lalu beberapa menit kemudian, pria itu kembali mengulangi cerita leluconnya itu saudara, untuk yang ketiga kali. Namun untuk ketiga kali ini ternyata tidak ada lagi orang yang tertawa di dalam kafe itu, sekalipun mereka mendengarkan cerita lelucon pria tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seketika itu juga ketika pria itu melihat tidak ada lagi yang tertawa, dia langsung berdiri, dia langsung tersenyum dengan lebar sambil dia berkata dengan lantang kepada semua pengunjung kafe itu, saudara. Saudara, bila kamu tidak bisa tertawa berulang-ulang pada lelucon yang sama, lalu
Mengapakah kamu terus menangis berulang-ulang hanya untuk masalah yang sama, katanya. Saudara yang kasih Tuhan, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Bila kamu tidak bisa tertawa berulang-ulang untuk lelucon yang sama, lalu mengapa kamu terus menangis berulang-ulang untuk masalah yang sama? Saudara, bukankah kita juga seperti itu? Kalau untuk lelucon saja kita tidak mampu tertawa berulang-ulang. Tetapi kenapa untuk satu masalah saja kita bisa menangis berulang-ulang, berhari-hari, berminggu-minggu? Serasa kita perlu berhikmat, dan dengan renungan ini kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Lalu mendengar ungkapan pria tersebut, semua orang dalam KPI itu saudara tersentak hatinya. Mereka tersadar bahwa ternyata memang selama ini mereka telah bersikap salah dan keliru menanggapi kehidupan yang mereka jalani. Mereka merasa bahwa kalau mereka punya masalah, mereka ke KPI, mereka akan mendapatkan penghiburan dan tertawa. Tetapi hanya untuk lelucon yang sama di tempat yang sama, mereka tidak bisa tertawa berulang-ulang. Tetapi untuk masalah yang sama di tempat yang berbeda-beda pun, mereka tetap akan menangisi persoalannya dengan cara yang sama. Mereka tersentak, saudara. Mudah-mudahan kita juga tersentak dengan ungkapan ini, supaya kita juga bisa berubah. Saudara, lewat cerita di atas kita perlu bersikap lebih bijak dalam menjalani hidup ini. Karena kita perlu tahu bahwa kehidupan kita, saudara, tidak pernah akan berhenti hanya karena kita menghadapi sebuah masalah dalam kehidupan ini. Ingatlah, kehidupan masih tetap berjalan. Selama Tuhan mengizinkan kita di dunia ini, kehidupan selalu ada masalah, dan kehidupan kita akan selalu terus berjalan. Bijaklah menghadapinya. Persoalannya adalah, saudara yang dikasih Tuhan, ini penting bagi kita. Betapa sering kita terfokus, betapa sering kita membuang waktu, bahkan membuang begitu banyak tenaga atau energi hanya untuk memikirkan sebuah persoalan kehidupan berulang-ulang, saudara. Sementara sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita lihat, yang bisa kita lakukan, yang dapat meneguhkan dan menguatkan hati kita. Lalu mengapa kita tidak melakukan itu? Itu yang perlu. Masih banyak hal yang bisa mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Lalu kenapa kita menangis untuk persoalan yang sama? Ini kekeliruan, saudara. Ingat, saudara, kehidupan yang kita jalani ini tidaklah hanya satu titik. Masih banyak titik-titik lain yang bisa kita lihat. Jika kita terfokus hanya kepada satu titik saja, maka kita tidak akan bisa menggapai pengharapan-pengharapan di titik-titik yang lain. Itu sebabnya kalau kita lihat di sini, Yesus pernah berkata, saudara, kalau kita perhatikan di dalam Matius 6 ayat 34, Yesus katakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Sebab hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya Tuhan mau kita bijak dalam menjalani hidup ini. Jangan terlalu larut, jangan terlalu terfokus untuk sebuah persoalan. Masih banyak berkat Tuhan yang bisa kita raih untuk menghibur, menguatkan, meneguhkan kita, memenuhkan sukacita dalam hidup ini. Bertobatlah, saudara. Oleh karena itu bangkitlah, tetaplah semangat, saudara. Kalau selama ini sudah merundung dan merundung oleh karena persoalan itu, hari ini, pagi ini, kesempatan ini, lewat renungan ini, saya berkata kepada saudara, bangkitlah, semangatlah, karena hidup ini masih berjalan dan berputar terus. Hidupmu belum berakhir, saudara. Engkau butuh semangat, engkau perlu bangkit, raih impianmu. Masih banyak titik-titik lain yang Tuhan bukakan untukmu, untuk meneguhkan engkau berjalan dalam kehidupan ini. Ingat, saudara, kehidupanmu tidak berhenti hanya karena engkau menghadapi satu masalah.
karena masih banyak hal yang dapat Tuhan lakukan, yang dapat mendatangkan berkat sukacita dalam hidupmu. Itu yang perlu kita tangkap, saudara. Sehingga sebagai penutup yang perlu kita petik pada kesempatan ini, yang pertama saya ingin katakan, saudara, hidup ini masih berjalan dan berputar terus. Karena firman Tuhan katakan segala sesuatu itu ada waktunya. Selama Tuhan mengizinkan kita hidup di dunia ini, pergunakan waktu, pergunakan kesempatan. Tetaplah, saudara, optimis, jangan menyerah. Bangkitlah, semangatlah. Karena waktu yang kita jalani masih tak berputar, saudara. Belum tamat hidup ini. Yang kedua, jalani hidup ini dengan bijak. Karena segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Kalau saat ini engkau sedang mengalami pergumulan, yakinlah tidak selamanya engkau bergumul. Kalau engkau bisa bijak melihat pergumulan itu, akan ada pintu yang dibukakan Tuhan bagimu supaya engkau keluar dari pergumulan, sehingga engkau bisa meraih berkat sukacita dari Tuhan. Yang ketiga adalah jangan terlena oleh persoalan yang ada. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, izinkan Dia memimpin langkahmu supaya Dia bisa membantumu meraih peluang yang Tuhan sudah siapkan untuk memberkati hidup. Itu yang perlu kita petik pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk dapat mengerti, menerima, menghidupi kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Bangkitlah dan tetap semangat, karena Tuhan sedang menanti saudara di titik yang lain. Ketika engkau bangkit dari persoalanmu, banyak peluang yang Tuhan bukakan untuk memberkati kehidupan. Sehingga saudara, apapun persoalan yang kau hadapi pagi ini, bahkan mungkin sepanjang hari ini, saya tidak tahu seberat apa pergumulan yang sedang saudara pikul. Tetapi saya yakin saudara, hidup belum berakhir. Engkau masih bisa punya peluang untuk bisa keluar. Kalau engkau tidak terfokus kepada masalahmu, pandang Tuhan, Tuhan akan membantu engkau keluar. Engkau pasti akan dapat menikmati sukacita di dalam Tuhan. Itu yang kita dapatkan pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong saudara, renungan ini menjadi berkat untuk kita semua, saudara yang mendengarkan dimanapun berada. Akhirnya saudara, sebelum menutup, saya ingin berdoa untuk saudara. Buka hatimu, izinkan Tuhan memberkati saudara hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami terima pagi ini. Renungan inspirasi ini kiranya membantu kami untuk bangkit, berjalan bersama Tuhan dalam kemenangan Tuhan. Sehingga apapun persoalan yang kami hadapi hari ini, seberat apapun masalah hidup kami hari ini, kami tahu Tuhan siap menolong kami. Tuhan siap memberkati kami. Arahkan hati kami untuk melihat Tuhan, sehingga kami boleh melangkah dalam kemenangan. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang jatuh Tuhan angkat mereka. Yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan hari ini. Yang berduka cita hiburkan Tuhan. Sehingga apapun persoalan kami hari ini, ketika kami meletakkan itu ke tangan Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kami. Berkatilah umatmu semua mendengarkan renungan ini dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, akhirnya saya mengucapkan kepada saudara, kiranya Tuhan memberkati. Tetaplah saudara semangat, bangkitlah, raihlah impianmu bersama Tuhan hari ini. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memimpin, menyatakan kebaikannya untuk memberkati hidup saudara hari ini. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara semua dimanapun saudara mendengarkan renungan ini. Shalom.